Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Tika. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto Eskep Nurse MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses reproduksi. Selanjutnya, di sini terdapat gambar sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, yang kedua kelenjar pineal, yang ketiga kelenjar hipofisis atau pituitari, yang keempat kelenjar tiroid, yang kelima kelenjar paratiroid, yang keenam kelenjar timus, yang ketujuh kelenjar adrenal, yang kedelapan kelenjar pankreas, yang kesembilan kelenjar ovarium, dan yang terakhir adalah kelenjar testis. Fungsi sistem endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulus urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketujuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kedelapan, mengatur metabolisme. Selanjutnya, penjelasan tentang kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Hipotalamus juga merupakan pusat kontrol autonom. Ini bisa dilihat gambar dari kelenjar hipotalamus. Fungsi kelenjar hipotalamus sendiri yaitu untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Selain itu, hipotalamus berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus, yang pertama ada hormon antidiuretik, yang kedua hormon oksitosin, yang ketiga hormon somatostatin, yang keempat, growth hormone releasing hormone atau biasanya disebut dengan GHRH. Yang kelima, gonadotropin releasing hormone atau GRH. Yang keenam, corticotropin releasing hormone atau CRH. Dan yang terakhir, hormon pelepas tirotropin. Kemudian yang kedua ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka penderita dapat mengalami insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal ini memiliki bentuk menyerupai biji pinus dan berukuran kecil yaitu sekitar 5-8 mm. Selanjutnya, fungsi kelenjar pineal yang pertama memproduksi melatonin, yang kedua menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang ketiga mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, yang keempat pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, dan emosi, yang kelima mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Kemudian yang ketiga ada kelenjar hipofisis.
kelenjar hipofisis atau yang biasanya dikenal dengan kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Beratnya sekitar 0,5 gram, dimensi normalnya pada manusia sekitar 10 x 13 x 6 mm. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan merupakan gambar dari kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Di sini ya. Selanjutnya fungsi kelenjar hipofisis. Yang pertama menghasilkan prolaktin pada tubuh manusia. Prolaktin ini akan bekerja pada payudara sebagai pemicu ASI pada ibu hamil. Yang kedua mengeluarkan hormon yang bekerja pada kelenjar adrenalin. Yang ketiga mengontrol metabolisme pada tubuh. Yang keempat mengontrol pertumbuhan, kematangan seksual dan reproduksi. Yang kelima mengontrol tekanan darah dan banyak fungsi pada proses vital lainnya. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di anterior trakea. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar terbesar dalam sistem endokrin dengan berat 15-20 gram pada orang dewasa. Bentuknya seperti kupu-kupu berukuran 2 inci. Fungsi dari kelenjar tiroid adalah yang pertama melakukan kontrol terhadap proses pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh. Yang kedua mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Yang ketiga membantu mengatur irama, detak jantung dan tekanan darah. Yang keempat menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. Yang kelima mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Yang keenam membantu pertumbuhan pada anak-anak. Yang ketujuh mengoptimalkan pertumbuhan otak terutama pada anak-anak. Yang kedelapan mengaktifkan sistem saraf untuk meningkatkan daya fokus dan kecepatan refleks tubuh. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil dan ukurannya sebesar kacang polong. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ya. Selanjutnya fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Selanjutnya kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Jadi terdapat pada di daerah dada ya, di tengah-tengah antara paru kanan dan paru kiri. Fungsi kelenjar timus yang pertama dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, terutama pada masa kanak-kanak. Yang kedua, kelenjar timus menghasilkan limfosit atau dikenal sebagai sel T atau timus. Limfosit pada dasarnya adalah sel darah putih. 3. Kelenjar timus berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan abnormal sel. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenalis. Bentuknya segitiga, panjang dan lebar keduanya hanya sekitar 3 inci saja.
Fungsi dari kelenjar adrenal yaitu yang pertama mengatur metabolisme tubuh, yang kedua memproduksi hormon penyebab stres, yang ketiga memproduksi dan mengatur hormon seks khususnya estrogen, yang keempat mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah. Selanjutnya kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar pipih. Panjangnya sekitar 12,5 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Pankreas terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh dua saluran pankreas ke duodenum. Kemudian fungsi kelenjar pankreas yaitu yang pertama, kelenjar pankreas memiliki dua fungsi sebagai kelenjar endokrin sekaligus kelenjar eksokrin. Yang kedua, menghasilkan hormon-hormon seperti hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Hormon-hormon tersebut mengatur keseimbangan kadar gula dalam tubuh. Yang ketiga, membawa enzim yang diproduksi oleh pankreas menuju duodenum. Yang kesembilan ada kelenjar ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula sebagai bagian pusat. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Fungsi dari kelenjar ovarium yaitu yang pertama memproduksi hormon estrogen dan progesteron, yang kedua mempengaruhi siklus menstruasi, kehamilan, dan pertumbuhan kelenjar mamai atau payudara pada wanita. Yang terakhir ada kelenjar testis. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuknya seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Kelenjar testis sendiri menghasilkan hormon testosteron. Kemudian fungsi dari kelenjar testis yang pertama yaitu memproduksi sperma, yang kedua memproduksi hormon testosteron. Nah, itu tadi video penjelasan tentang sistem endokrin. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.